Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini, Ibu bisa menyapa kalian melalui pembelajaran audio sehingga kalian diharapkan bisa lebih bersemangat meskipun belajar di rumah saja. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari teks deskripsi, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Tapi sebelum kalian masuk ke materi hari ini, Ibu akan sedikit mereview pembelajaran sebelumnya. Teks deskripsi artinya adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan jelas. Lalu ciri-ciri teks deskripsi, yang pertama menggambarkan sesuatu, yang kedua digambarkan dengan jelas melibatkan kesan panca indera, yang ketiga si pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dideskripsikan, yang keempat menjelaskan atau mendeskripsikan ciri-ciri fisik dari sebuah objek. Lalu jenisnya ada 3. Yang pertama teks paragraf subjektif, yang kedua teks paragraf objektif, yang ketiga adalah teks paragraf spasial. Kalau subjektif berdasarkan kesan si penulis, sedangkan objektif itu berdasarkan objek yang sebenarnya, keadaan objek yang sebenarnya. Kalau kalian menggambarkan rumahnya kecil, lalu kalian mendeskripsikannya dengan jujur, maka itu disebut teks paragraf objektif. Lalu yang ketiga adalah spasial, teks yang di dalamnya hanya menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, serta lainnya. Lalu apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama menentukan bagian-bagian struktur teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dari teks deskripsi yang dibaca maupun didengar. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup. Identifikasi yaitu penentu identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Contoh, jika kalian ingin mendeskripsikan hewan peliharaan, maka pada bagian identifikasi kalian bisa menuliskan gambaran umum tentang hewan peliharaan tersebut. Contoh, aku memiliki hewan peliharaan, yaitu seekor kucing. Kucing tersebut aku beri nama Kitty. Ia sangat senang bila aku berikan mainan bola. Nah, itu merupakan gambaran umum dari objek yang kita deskripsikan. Lalu yang kedua adalah deskripsi bagian. Berisi mengenai gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut atau pengklasifikasian yang dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan suatu gambaran-gambaran yang jelas. Nah, kalau tadi kita mendeskripsikan tentang kucing, lalu kita memberikan identifikasi umum tentang kucing tersebut di deskripsi bagian, kita bisa menjelaskan fisik dari kucing tersebut. Contoh, Kitty memiliki mata yang indah. Bulunya lembut, tebal, berwarna putih dan abu-abu. Lalu kalian bisa menambahkan ciri-ciri fisik lainnya secara lebih detail. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu penutup. Berisi kesan umum terhadap objek yang dideskripsikan. Artinya, kalian menuliskan kesan kalian atau perasaan kalian terhadap kucing tersebut. Contoh, aku sangat senang memiliki Kitty. Kitty adalah hewan peliharaan yang penurut. Ia selalu menemaniku setiap saat.
Nah, itu adalah contoh dari struktur teks deskripsi. Ada identifikasi, deskripsi bagian, lalu yang ketiga penutup. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang nomor 1, kalimat rincian. Kalimat rincian merupakan sebuah kalimat yang isinya bisa menjadi penjelasan informasi atau sebagai rincian detail tentang kalimat utama atau gagasan pokok. Contoh, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Sabar artinya tidak pernah terlihat marah-marah atau tidak pernah membentak. Jadi, apa yang dimaksud dengan kalimat rincian? Yang dimaksud dengan kalimat rincian adalah pengertian dari kata sabar. Kalian bisa menuliskan kalimatnya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Ia tidak pernah terlihat marah-marah ataupun membentakku. Nah, jadi ciri teks deskripsi yang pertama adalah kalimat rincian. Kemudian yang kedua adalah kalimat yang menggunakan penginderaan. Teks deskripsi yang memberikan kesan berdasarkan panca indera sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau terlibat dalam peristiwa yang diuraikan. Contoh, kita akan disambut angin pantai yang lembut. Masuk ke dalam penginderaan perabaan. Yang kedua, Anda dapat menyaksikan air laut yang jernih. Penginderaannya adalah penglihatan. Atau kalau tadi kita membuatnya kucing, bulunya lembut, berarti perabaan. Berwarna putih dan abu-abu, berarti penglihatan. Itu bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki bentuk yang berbeda seperti tulisan maupun pelafalan. Tetapi kata-kata tersebut memiliki makna yang mirip atau sama. Contoh, bahagia artinya senang. Melihat, sinonimnya memandang, menatap, menyaksikan. Indah, sinonimnya elok, cantik, permai. Nah, kita harus menggunakan sinonim yang sesuai dengan kalimat yang kita gunakan. Kalau kita ingin menjadikan TV sebagai objek, maka bukan melihat TV, tapi menonton TV. Kalau kita ingin menjadikan pemandangan sebagai objek, maka bukan menyaksikan pemandangan, tapi memandang pemandangan atau menatap pemandangan. Selanjutnya, kata depan. Kata depan umumnya digunakan untuk mengantarkan subjek kalimat. Ada di, ke, dari. Tapi yang perlu kalian perhatikan, penggunaan kata depan itu berbeda. Kalau kata depan menyatakan tempat, contoh, ayah berangkat ke Bandung. Setelah kata ke, bubur itu dimakan Mira. Setelah kata di atau kata depan merupakan imbuhan atau kata kerja, makan. Jadi dimakan. Selanjutnya, kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Nama lainnya adalah hipernim. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya lebih sempit atau hiponim. Contoh, kata umumnya makan, kata khususnya memangsa. Artinya, objek yang kita deskripsikan adalah hewan. Macan tersebut memangsa rusa dari kejauhan. Atau
Kalau objeknya manusia, maka bukan memangsa, tapi memakan. Lalu kata umumnya adalah memukul, kata khususnya menghantam, menampar. Lebih detail lagi, kata umum yang ketiga menyedihkan, kata khususnya menyayat, mengharukan. Kemudian penggunaan kata dasar KTSP, penggunaan awalan me yang diikuti kata dasar dengan huruf awalan K, T, SP akan mengalami perubahan. Contoh, BMKG memperkirakan akan terjadi hujan disertai angin pada sore hari. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati saat akan keluar rumah. Telaah penulisan kata, imbuhan me jika bertemu dengan klaster. Klaster itu gabungan konsonan P, R, S, K, K, H, maka tidak luluh. Jadi ketika imbuhan me bertemu dengan prakira, tidak luluh. Katanya akan menjadi memprakirakan. Sedangkan kalau diawali kata dasar K, T, S, P, contoh, ibu menyiram bunga di taman belakang. Imbuhan me jika bertemu dengan kata dasar yang diawali salah satu huruf K, T, S, P, maka menjadi luluh. Me plus siram, jadi menyiram. Atau men plus tulis, jadi menulis. Atau me plus kupas, jadi mengupas. Kata K, T, S, P-nya menjadi berubah atau luluh. Yang terakhir adalah majas. Majas artinya cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Majas yang digunakan dalam teks deskripsi adalah majas perbandingan. Pertama, simile, perumpamaan. Contoh, semangatnya keras bagaikan baja. Ciri dari majas simile menggunakan kata bagai, seperti laksana bak. Semangatnya keras bagaikan baja, rambutmu halus seperti sutra. Nah, itu disebut majas simile. Yang kedua, metafora. Sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contoh, tulang punggung, anak emas, buah tangan. Nama lain dari metafora adalah kiasan. Yang ketiga, personifikasi. Pengumpamaan benda mati sebagai orang atau manusia. Contoh, langit siang ini bersedih. Langit benda mati atau bukan manusia. Yang bersedih itu manusia, jadi disebut personifikasi. Tapi kalian tidak bisa sembarangan membuat majas personifikasi. Artinya harus memiliki makna. Contoh, langit siang ini terlihat bersedih. Artinya mendung. Langit siang ini bersedih, mendung. Atau langit siang ini menangis. Artinya hujan. Jadi setiap benda mati yang diumpamakan seperti hidup disebutnya sebagai majas personifikasi. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Jika ada hal yang kalian belum pahami, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.